ternyata ada golongan Bani Edom gitu kan yang mengatakan kita ini iblis yang tidak tahu apa-apa. Kalau si kaca itu bukan sedang melakukan pelecehan tetapi sedang membaca ayat Al-Quran gitu. Inilah bodohnya mereka. Sebetulnya inilah kalimat yang dilontarkan si Davidson ini yang justru si kaca ini terkena kasus hukum seperti itu. Dengan tanpa ilmu dia mengatakan tidak tahu apa-apa, bahwa si kaca ini katanya bukan sedang melakukan penistaan tapi sedang membela agamanya dengan cara Al-Quran dengan ditafsirkan. Sebetulnya kalau Umi bisa putarkan video di sini, si kaca itu bukan sedang membacakan ayat Al-Quran, melecehkan. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan jin. Jadi Al-Quran itu bohong, menyatakan Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Padahal sebetulnya Nabi Muhammad itu dengan jin, dekatnya dengan jin. Nah seperti itu. Padahal mereka tidak tahu. Apa yang dibacakan ya Quran surat jin ayat 1 dan 2 kalau tidak salah. Atau ya 1 dan 2 ya yang dibahas sama si kaca itu. Saat itu jin itu turun saat mendengar Rasulullah membacakan Al-Quran setelah salat subuh bersama sahabatnya. Rasulullah sedang membacakan Ar-Rahman ya. Dan jin ini turun mendengarkan. Kemudian jin ini menyampaikan kepada kaumnya bahwa ini loh yang diajarkan Rasulullah, dan mereka pun kemudian menjadi jin, bukan jin kafir lagi, tetapi menjadi jin Islam. Itu di maksudnya Rasulullah seperti itu. Jadi si kaca ini bukan lagi membacakan, tetapi dia sedang melecehkan, dia sedang memelintirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini tolnya umat Kristen mengatakan kita iblis yang tidak tahu apa-apa. Nah seperti itu ya. Jadi belajar dulu deh ya, biar nggak bodoh nih si Edom ini. Bicara sok tahu tapi dia tidak tahu apa-apa. Sebentar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Umi. Oke Bang, silakan saja langsung ditanggapi karena Umi juga udah banyak ya tadi menyampaikan sama teman-teman barusan. Bang Sukron katanya mau nyimak dulu, dan sekarang Umi minta tanggapan nih dari Bang Bonar ya. Sebetulnya yang sedang kita bahas adalah mengenai tadi Umi lihat dari channelnya Saifuddin Ibrahim tentang berita terupdate mengenai masalah KC, dan begitu Umi perhatikan ternyata laporan terupdate versinya si ketua tim pengacara KC yang salah satunya adalah anaknya sendiri, Febri, begitu kan. Febri sendiri di sana tidak berbicara apapun, seperti orang yang tertekan begitu kan. Dan kalau kita dengar dari nada-nada yang 3 pengacara untuk KC ini, mereka tidak terlalu memprioritaskan masalah si KC ini, karena yang satu lagi menangani kasus yang lain, yang satu juga lagi menangani kasus yang lain. Seperti itu. Beda lagi dengan kalau mereka memprioritaskan ya, tentunya mereka akan fokus terhadap kasus KC ini, atau mungkin karena mereka yakin bahwa kasus KC ini tidak bisa diselamatkan untuk dibebaskan, seperti itu ya. Orang namanya penistaan terhadap agama itu tidak pernah terjadi sampai pembebasan ya Bang Bonar ya. Iya. Ya, makasih Umi. Ini mumpung ada Bang Palen, saya dari dulu udah pingin ketemu dengan Bang Palen sama Bang Ishak gitu ya. Dan kemudian ini terkait dengan apa yang tadi barusan dibahas tentang antikristus gitu. Nah, saya share screen ya Umi ya. Ini tentang ajaran Yesus Umi, yang mudah-mudahan bisa didengarkan oleh teman-teman Kristen dan kemudian bisa didengarkan oleh Kosman ya, bahwa Yesus itu pernah menyampaikan hukum terutama gitu. Hukum terutama itu adalah hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Ada di Markus 12 ayat 28 sampai 31, di Matius 22 ayat 37, di Lukas 10 sampai 25. Nah, hukum terutama ini tiga komponennya. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu apakah kami Kristen dan kemudian Bang Palen yang Yahudi itu adalah antikristus apa bukan gitu. Nah, aspeknya adalah yang pertama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Bagi Bang Palen, iya, Esa sama seperti Esanya Musa, sama seperti Esanya Yesus, dan bukan kesatuan dari 3 pribadi.
Bagi Muslim juga sama, yes, tanpa syarat, la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, apakah kami dimusuhi oleh Yesus dengan kami mengimani yang seperti itu, kan gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, komponen kedua dari hukum terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu gitu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dengan segenap kekuatanmu. Gitu. Kasihilah Tuhanmu itu bukan berarti kita memberi kasih kepada Tuhan atau kita berbelas kasih kepada Tuhan, bukan juga kita memberi iba kepada Tuhan, tapi artinya bahwa seluruh ketentuan dari Allah itu pasti baik. Oleh karena itu kita manusia itu ya jauhi larangannya, ikuti ketentuan-ketentuannya. Muslim ya seperti itu gitu. Jadi taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Sementara kalau sepengetahuan saya, Bang Palen juga sama seperti itu. Jadi tidak ada yang dibatalkan. Bang Palen sekuat tenaga berusaha untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam tanah gitu. Adapun memang orang tidak sempurna ya nggak apa-apa, tapi paling tidak dia tidak membatalkan aturan itu. Nah pertanyaannya adalah apakah kami Muslim dan kemudian Bang Palen yang Yahudi itu adalah antikristus gitu? Kan enggak gitu. Lalu berikutnya adalah kasihilah sesamamu, ini komponen ketiga. Nah bagi Muslim, kasihilah sesamamu itu menjadi jalan keselamatan gitu. Kami Muslim disuruh berlomba-lomba berbuat baik, berpastabikul khairat sebagai jalan keselamatan demi mendapat ridha dari Allah. Karena kami nggak punya Tuhan yang kemudian dikorbankan sebagai penebus. Bang Palen juga sama kayaknya gitu. Ya, kalau menurut saya sih Bang Palen nggak punya Tuhan yang kemudian diturunkan ke bumi ini hanya untuk disalibkan sebagai korban tebusan sempurna atas dosa-dosa kami. Enggak. Kami justru berusaha berbuat baik sebagai penebus kami, tanpa harus kami mengklaim sebagai agama kasih. Kami berusaha berbuat kasih, beramal saleh. Nah lalu kemudian apakah ketiga komponen ini justru membuat kami Muslim dan kami Bang Palen itu adalah antikristus? Apakah kami yang setia seperti itu justru antikristus kah? Bagaimana dengan teman-teman Kristen gitu? Nah kalau Kristen tuh kan kita lihat yang sebelah kanan, justru mereka mengarang berbagai macam variasi pentuhanan Yesus gitu loh. Kalau kita pelajari ya, itu ada banyak ternyata Umi. Iya. Ada banyak ya, jadi ada yang namanya oneness, versi pertama yaitu Bapa itu muncul dalam 3 peran atau fungsi. Kalau menurut saya ini tipe yang di luar negeri ya, Bapa itulah yang muncul dalam 3 pribadi. Bapa itulah yang muncul dalam 3 peran. Itu tipe pertama. Tipe kedua, Yesus itulah yang muncul dalam 3 peran gitu. Terus kemudian ada yang namanya Trinitas Ortodok. Ada 3 pribadi God yang berbeda, tapi satu hakikatnya dan mereka setara gitu. Ini yang umum di Katolik dan kemudian di gereja Reform ya. Lalu kemudian ada istilah baru bahwa ada Trinitas Neo-Subordinat. Ada 3 pribadi God yang berbeda, yang satu hakikatnya, tapi mereka tidak setara, ada subordinasi. Karena memang Bapa itu tidak dilahirkan, hanya anak yang dilahirkan. Itu kan berbeda gitu. Lalu kemudian ada Unitarian, bahwa Bapa adalah satu-satunya God yang benar, tapi Yesus adalah ciptaan yang kemudian menjadi agen penciptaan. Terus kemudian ada lagi Bapa adalah Elohim dan Yesus adalah El, atau sebaliknya. Ini tipe Pak Paul Zhang kalau nggak salah ya. Saya nonton berkali-kali belum nangkap maksudnya apa sih. Ada juga tipe Triteos ya, ada 3 Tuhan yang beda terpisah dan ketiganya memiliki hierarki. Ini sama seperti Trinitas Neo-Subordinat. Hampir mirip sebenarnya. Cuman bedanya bagi Triteos itu perbedaan itu, hierarki antara Bapa dengan anak itu memang ontologis, artinya dari sananya, dari sononya itu Bapa dan anak itu beda. Bukan karena beda fungsi, tapi kalau yang di versi 4 ini beda fungsi.
Lalu kemudian ada juga Trinitas model BN gitu. Ada satu pribadi God yang terdiri 3 unsur, yaitu Theos itu sendiri yang memiliki firman dan kemudian roh. Jadi Theos itu dibelah-belah, ada firmannya, ada rohnya, dan kemudian firman dan rohnya itu menjelma jadi pribadi yang berbeda dan kemudian duduk bersebelahan. Gitu. Ada juga tipe Mormon, jadi Bapa itu seperti manusia, yaitu manusia Superman, punya daging dan tulang. Yesus adalah anak biologis dari Maria. Ada juga tipe yang terakhir, umumnya ini, dia bergereja Trinitas, tapi mengimani oneness. Gitu. Nah, maksudnya apa yang mau saya sampaikan di sini? Bahwa hukum terutama itu, komponen utamanya adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bagi Muslim, yes, tanpa syarat. Bagi Yahudi, yes, tanpa syarat. Seperti yang diucapkan oleh Musa, seperti yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi bagi Kristen itu mengarang berbagai macam variasi itu. Sejatinya mereka sebenarnya sedang menyangkal Bapa sebagai satu-satunya God yang benar, dan menyangkal anak yaitu Yesus yang kemudian menjadi utusan. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, kan gitu. Bagi Muslim, iya, kita bertakwa, jauhi larangannya, ikuti ketentuannya. Tapi bagi Kristen apa kata Paulus? Kata Paulus, tidak ada loh yang dibenarkan karena Taurat. Di Roma 3:20. Taurat itu malah hanya bangkitin dosa di Roma 7 ayat 8 sampai 9. Anda tahu Maka apa? kemudian Yesus itu harus disalibkan. Maka Yesus itu harus disalibkan sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat di Galatia 3:13. Dan Taurat itu batal di Efesus 2:15. Kalau Taurat udah batal, maka kemudian jangan ada ilah lain bagimu yang ada di PL. Itu menjadi boleh ada ilah lain bagimu. Lalu kemudian kasihilah sesamamu manusia. Nah, Kristen ini mengaku sebagai agama kasih. Tapi pertanyaannya begini, apakah Kristen masih wajib berbuat kasih kepada sesama supaya dapat masuk surga? Kalau teman-teman Kristen masih yakin bahwa dia harus berbuat kasih supaya masuk surga, artinya darah Tuhan itu tidak cukup untuk menyelamatkan teman-teman Kristen. Saya jawab, Berarti- bisa? Boleh saya jawab? Berarti teman-teman Kristen, Sebentar, Templar, sebentar. Orang lagi menjelaskan, sebentar, tahan dulu. Silakan Berarti- lanjut, Bang Bonar. berarti teman-teman Kristen itu sebenarnya malah justru mengikuti Mormon atau Adventist yang justru dikatakan beda. Bahwa Tuhan itu disalibkan hanya untuk menebus dosa Adam, sedangkan dosa perbuatan masih harus dipertanggungjawabkan. Artinya darah Tuhan itu tidak cukup untuk menyelamatkan teman Kristen. Oleh karena itu masih harus berbuat baik. Sejatinya berbuat baik itu tidak ada pengaruhnya. Berbuat baik tidak dapat menyelamatkan, sedangkan berbuat jahat juga tidak membawa ke neraka. Karena apa? Menurut Tulip, orang-orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang terpilih gitu. Orang-orang terpilih tanpa syarat gitu. Saya kira begitu. Makasih. Ya, giliran saya ya, boleh ya? Oke, silakan. Ya, jadi apa yang Anda katakan tadi itu semuanya nggak benar. Semua terbantahkan. Ya. Jadi kalau satu aja perkataan Yesus untuk orang Yahudi ya yang menolak dia. Apa Yesus berkata? Iblislah yang menjadi bapamu. Itu aja dia. Selesai. Ya. Orang Yahudi. Sebentar, Templar, sebentar ya. Dari kemarin kamu mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu udah kasih ayatnya bahwa itu adalah orang-orang untuk orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Tadi di sini kamu mengatakan terhadap Bang Bonar, kamu tahu apa? Asal kamu tahu ya, Bang Bonar ini seorang mu'alaf, jadi dia paham benar dengan ajaran Kristenan. Oke, silakan. Biarin dulu, Ya. nggak apa-apa Umi. Dia ngomong dulu nggak apa-apa, biar gantian. Iya kan tafsiran Bang Bonar tadi semua itu ya memang ya semua yang dia katakan itu untuk menentang ya apa yang Yesus katakan. Tafsiran dia itu bukan tafsirannya iman Kristen begitu loh ya. Kalau dia dikatakan oneness ya oke, kami juga paham itu. Tritunggal ya itu oke. Mormon ya kami juga ngerti itu kan gitu. Tapi yang dimaksud di sini kalau Anda seorang Muslim
ya, apalagi nih roomnya Muslim ya. Eh, Seperti istilah Umi Dini, jangan mengais-ngais gitu loh ya. Kalau mau bahas Muslim ya bahas Quran aja, nggak ada kaitannya ke Alkitab, nggak nyambung itu ya. Sebentar, mau aku bantah dulu, ngais-ngais apa saya di sini. Loh, Kamu bicara tadi sebentar, kamu bicara seperti itu kalau mau bahas Al-Quran ya bahas Al-Quran, jangan bahas Alkitab. Kamu sadar nggak? Sementara kamu sendiri mengatakan kalau apa yang dikatakan si Paul Zhang, bosmu itu atau berdasarkan dalil Al-Quran. Nah, jadi kamu jangan bicara kayak begitu, wajar. maksudnya begini, Umi. Maksudnya ya, Alkitab dengan Quran itu nggak nyambung, ya. Bang Templar, Nggak ada nyambungnya itu. Jadi mau maksudnya dengan dengan menyalahkan Alkitab, apakah langsung membenarkan Quran begitu? Enak Bang saja. Templar, Makanya kalau bahas ayat Quran ya sesuai dengan ayat-ayat pendukungnya gitu loh, di dalam hadis ya, di dalam keputusan ulama itu semua itu, baru ya buku-buku yang lainnya. Kalau ke Alkitab ya nggak nyambung ya. Bang Templar, Memang mau ada izin. nubuatan di Alkitab tentang Islam ya, ada. Apa di situ? Keledai liar itu doang ya, keturunan Bani Ismail. Oke, Ya, udah diem ya, karena dia kamu akan udah ngawur berperang kemana-mana. melawan. Udah diem. Saya malas dengar kamu. Oke, silakan Bang Bonar ditanggapi. Iya, jadi sebenarnya Bang Templar itu tadi belum kurang lama masuknya. Awalnya ada komen yang menyebut kami Muslim dan Bang Palen yang Yahudi itu sebagai antikristus gitu. Oleh karena itu, mari kita cek justru dengan apa yang disampaikan oleh Yesus gitu. Yesus pernah menyampaikan hukum terutama, hukum tertinggi loh yang disampaikan oleh Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, jika kami adalah antikristus seperti yang disangkakan oleh teman-teman Kristen, maka kemudian apakah justru kami yang setia ini dengan ajaran Yesus, yaitu hukum terutama, justru antikristus kah? Itu kan pertanyaan penting. Jangan mengais lagi. Kan abang nggak dengar gitu loh. Abang nggak dengar. Kami berusaha membela diri kami gitu loh. Oleh karena itu kami menggunakan dalil yang abang percayai, bukan kami mengais. Itu. Begini loh Bang, Itu benar, satu. biar Itu saya satu. permudah. Sebentar Bang. Yang kedua tadi abang menyebut ya bahwa di Yohanes 8:40 orang Yahudi itu adalah bapaknya orang Yahudi itu adalah iblis gitu loh. Itu sebenarnya berbahaya bagi abang. Orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus, dikatain oleh Yesus, bapamu adalah iblis. Pertanyaan, umat mana yang ingin Yesus itu dibunuh? Gitu. Yaitu Kristen. Abang sendiri yang ingin Yesus itu dibunuh. Sebagai apa? Sebagai penebus. Kalau abang tidak membunuh, kalau orang Yahudi zaman dulu itu tidak membunuh Yesus, abanglah yang akan membunuh Yesus. Kenapa? Karena abang menggantungkan keselamatan abang pada pembunuhan Yesus, gitu loh. Ketawa orang dengar abang cerita ini Bang ya. Jadi begini Bang, biar dipermudah aja, dipersingkat, dipermudah, nggak apa. Begini Bang, simpelnya begini ya. Iman Kristen begini. Kalau Yesus nggak mati, nggak ada yang selamat. Dia datang untuk mati. Poinnya itu. Kalau dia nggak datang, nggak mati disalib, nggak ada yang selamat. Bagus. Ya? Iya bagus. Jadi Sesuai dengan Evangelion. Jadi mengenai Yahudi, konteksnya di situ kan Yahudi selalu menentang Yesus ya. Jadi itu perkataan Yesus sendiri. Apa katanya? Iya. Alkitab berbicara tentang aku, tapi kamu nggak percaya juga. Jadi dia berkata apa? Iblislah yang menjadi bapamu. Tapi itu ada di Evangelion aja Pak ya? Ya. Ya di Evangelion. Ya, enggak, itu perkataan itu benar atau tidak? Sekarang saya tanya, benar kan? Loh, sesuai dengan realita. Evangelion menulis. Ya, iya. Jadi hanya lanjut, itu aja Pak, kalau lanjut Yahudi. dulu. Memang ya di dalam iman Kristen kebenaran itu berasal dari bangsa Yahudi, nggak bisa dipungkiri itu ya. Sebab ketidaktaatan mereka ya menjadi sebuah berkat bagi bangsa-bangsa lain yang dimaksud konteksnya di sini non Yahudi ya. Itu memang kami akui. Juga tertulis keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi.
Makanya perjanjian lama itu tetap kami pakai ya. Tapi mengenai hukum sipil, seremonial itu tentang siapa yang bersunat, ya itu tidak wajib di luar bangsa non-Yahudi. Simpelnya seperti itu. Mengenai hukum moral, yaitu the Ten Commandment, itu sampai sekarang kami ini ya. Jadi kalau bangsa Yahudi, ya oke lah. Kami akui Kristen itu berasal dari, lahir dari bangsa Yahudi. Sebab Yesus orang Yahudi ya. Ke-12 rasul itu juga orang Yahudi. Tapi Yesus berkata apa kepada orang-orang Yahudi yang menolaknya? Iblislah yang menjadi bapamu, ya. Ya, yang apa-apa. Masuk ke Bang Bonar tadi, itu kan semua persepsi Anda. Kalau Kristen yang tidak menyelipkan Yesus, mereka makanya ya. Jadi iman Kristen itu harus dipahami. Kalau dia nggak mati, sia-sia semua iman kami ini. Itu tertulis di Kisah Para Rasul ya. Dia datang. Ya, jadi gini Pak, sebentar Pak. Ini cukup menarik. Jadi artinya kalau Yesus nggak mati, nggak ada keselamatan, gitu Pak ya? Sebab gini, upah dosa bagaimana? Siapa yang bayar? Ya, maut. Bisakah dosa masuk ke dalam kerajaan Allah? Itu tertulis. Ya. Satu dosa. Jadi premisnya begini Pak, sebentar. Nanti bisa Bapak jawab. Dalam narasinya Evangelion, Yesus kan mati untuk menebus manusia dari dosa. Benar begitu kan Pak? Oke. Kita akan masuk ke dalam yang kredibel ya. Saya akan buka dulu di dalam Ibrani. Ya, Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-22 Pak. Ini cukup menarik Pak untuk dibahas. Ini adalah perkataan dari Paulus. Bentar Pak ya. Ini menyangkut tentang kematian daripada Yoske atau Yesus Pak. Sebentar Pak ya. Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22. Saya kasih tanda biru ya, biar bisa baca. Di sana tertulis demikian, Pak. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Benar nggak Pak ini? Halo? Ya betul. Nah, ya, betul. Artinya darah yang dimaksudkan oleh Paulus ini berarti darah dari seorang manusia yang bernama Yesus, benar nggak? Iya. Nah, kalau kita ngelihat narasi yang dibuat oleh Paulus, di sana Paulus mengatakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Anda setuju nggak? Iya, boleh. Iya. Artinya begini, ini kan sudah mengkutip hukum Taurat, ya. Kan Paulus bilang segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi artinya begini Pak, premis saya ya. Kalau Paulus mengkutip narasi yang ada di dalam hukum Taurat terkait dengan Yesus yang dikorbankan sebagai penebusan, artinya darah Yesus yang adalah darah manusia itu bisa menebus manusia dari dosa. Benar kan Pak? Ya lanjut. Terus? Nah, sekarang saya tanya, di bagian mana di dalam hukum Taurat penebusan dosa melakukan darah manusia? Nah, kan Anda paham Yahudi ya. Jadi ini mengutip hukum Taurat, Pak. Sekarang gini aja, Pak. Tolong carikan saya di dalam Taurat ada konsep penebusan dosa menggunakan darah manusia. Simple kok, Pak, jawabannya tinggal cari aja ayatnya. Kalau iya, kita lebih kredibel gitu. Soalnya saya membawa satu premis berangkat dari pemahaman Paulus. Atau yang sebentar. Anda memang murni orang Yahudi atau bangsa Indonesia yang nggak ada sangkut pautnya. Saya orang Yahudi apa kagak? Saya bertanya. Berarti Anda paham ya? Sebentar. Gini loh Pak. Anda paham ya? Pak Templar. Gini loh. Sebentar Pak. Saya kan bertanya berangkat dari pemahaman Paulus yang tertulis di dalam Evangelion di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Di sana Paulus menarasikan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, garis bawahi, menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Dan timbul satu premis, jika Yesus itu adalah korban penebus salah, korban pengampunan dosa yang menggunakan darah manusia, yaitu Yesus itu sendiri, maka timbul satu pertanyaan, di bagian mana di dalam hukum Taurat ada narasi pengampunan dosa menggunakan darah manusia. Simple kok, Pak. Ya, makanya Tinggal penelitian Bapak. segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat. Iya. Nah, sekarang Ya. di hukum Taurat yang mana, Pak? Ada pengampunan dosa menggunakan darah manusia. Dan hampir, ya, di Iya. juga. Dan hampir, Iya. artinya belum ini dia. Ada nggak, Pak, di dalam Hah? hukum Taurat itu pengampunan dosa menggunakan darah manusia? Kalau hukum Taurat itu tidak ada, bunyinya seperti itu, memang tidak ada. Makanya Ya, penulisannya kalau dan artinya hampir, begini, ya. Pak, kita nggak usah terlalu debat terlalu panjang. Kalau memang di dalam hukum Taurat nggak ada, ya berarti nggak ada. Tetapi kalau Anda sebagai seorang praktisi Kristen meyakini seperti itu, ya udah, kita nggak usah debat, Pak. Ya. Percuma. Ayat lainnya mendukung gimana? Jadi Anda mau benturkan ke ayat lainnya itu? Lah iya, Pak, sekarang carikan di dalam hukum Loh. Taurat mana ada konsep Sebentar. Enggak, pengampunan begini. dosa Yesus, dengan begini, darah sebentar. manusia. Kalau nggak ada, Paulus bohong. Kenapa? Karena Loh. Paulus sudah mengkutip hukum Taurat. Gitu loh. Jadi begini, mengenai penumpahan darah itu memang Yesus sendiri yang berkata, ya, anak manusia memang harus Iya, mati, di dalam hukum bangkit Taurat pada hari itu di mana, ketiga. Pak? Apa? Saya bertanya, di dalam hukum Taurat bagian mana ada konsep pengampunan dosa menggunakan darah manusia? Itu di dalam Taurat, itu di mana? Di ayat berapa? Di bagian nggak ada, mana? nggak Itu ada. di mana? Nggak Ya ada. udah, Pak, selesai, nggak usah dibahas, nggak ada. Nah, Udah. Itu jadi iman ayat yang lain masing-masing. Udah. bertabrakan. Kalau apa? Loh. Hanya memegang hukum Taurat, ayat lain bertabrakan. Bukan masalah bertabrakan. Nah. Masalahnya begini loh, Pak. Paulus di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, dia mengutip menurut hukum Taurat dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa Catatan dulu. penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya Catatan. Paulus membuat satu narasi bahwa segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat, yang artinya segala sesuatu itu semuanya disucikan Sebentar. menurut hukum Taurat dengan darah. Iya. Dan sebelum darah jauh. di sini ini narasinya adalah darahnya Yesus, gitu loh. Makanya Ya, saya sebentar. bertanya, di bagian Catatannya mana kalau Ibrani di ini dalam bukan tulisan hukum Paulus, Taurat? ya. Itu garis Loh, kok bawahi. Ibrani bukan tulisan Paulus, tulisan Bukan. siapa ini, Pak? Ya. Ya Allah, ya Di Robi. dalam pemahaman apa ya, Ibrani ini Ini, memang Templar, Aduh. kamu tahu Alkitab enggak? Masa Ibrani dikatakan bukan tulisan Paulus? Kitab Bukan, sendiri aja bukan. kamu enggak kena. Jadi begini Bang Valen, si Templar ini, Umi udah tanya banyak. Kamu tahu enggak Kristen pertama kali disebut tahun berapa? Enggak tahu. Kamu tahu nggak Yesus mati tahun berapa? Nggak tahu. Diminta ayat, katanya hadis, ayatnya di mana? Oh, saya lupa. Berani. Pokoknya kata kuncinya begini. Ditanya lagi, dia katanya punya dalil-dalil Kristen. Nah, itu ada termasuk banyak tadi- Alkitab sebentar, tuh diam kalau dulu, mau diam dibuka. Diam dulu, Night. Dia juga mengatakan tadi iblislah yang menjadi bapakmu. Ternyata tadi Bang Bonar sudah menjelaskan itu, bahwa itu ditujukan kepada orang yang ingin membunuh Yesus, ya kan? Yang ingin ya berharap Yesus mati. Yesus mengatakan iblislah bapakmu. Dan pertanyaan dari Bang Bonar, dia tidak mampu menjawab tadi. Siapa yang Yang mana? Makanya dengar, dipasang kupingnya, kuping itu ditaruh di samping telinga itu untuk pajangan atau untuk ngedenger sih omongan orang. Tadi Bang Bonar sudah menyatakan saat kamu mengatakan iblislah yang Tuhanmu. Bang Bonar sudah menjelaskan ayat itu, bahwa ayat itu Yesus mengatakan kepada orang yang menginginkan kematiannya. Yesus mengatakan iblislah Tuhanmu. Dan pertanyaan Bang Bonar, siapa yang mengharapkan kematian Yesus? Siapa yang sebetulnya Yesus ini terus dianggap mati itu siapa? Ya orang Kristen. Makanya kata Yesus ini, kata-kata iblislah yang menjadi Tuhanmu itu adalah untuk mereka yang mengharapkan kematian Yesus. Salah Umi di situ. Kamu tahu dari mana Tambahan, salah? Kamu kan dari loh. kemarin hanya mengatakan Konteks. iblislah Tuhanmu, iblislah Dengar Tuhanmu. lu. Dengar loh. Tambahan Umi. Konteks di sini ya. Sebentar. Yahudi Kok Yahudi? Diam dulu, Templar. Silahkan Bang Bonar. Iya, jadi memang kalau kita pelajari apa yang diimani Bang Templar ini agak-agak aneh sebenarnya.
Contoh misalnya kata Pak Yusuf Manubulu itu loh, bahwa Islam itu mengorbankan domba, tapi domba itu justru mengorbankan Tuhannya, kan gitu. Ini kan sebenarnya nggak logis, aneh gitu loh. Lalu kemudian Pak Yusuf Manubulu mengatakan bahwa yang mencabut nyawa Tuhan itu iblis gitu. Ini kan aneh yang kedua gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, Bang Templar, kalau abang masih tetap mengimani penyalipan dan tidak pindah ke hukum terutama, maka mohon diperhatikan, dalam penyalipan itu ada peran iblis dan ada peran Yudas. Menurut Origen, iblis itu justru akan diselamatkan. Menurut Bang Rudi Yohanes, Yudas itu akan diselamatkan gitu. Oleh karena itu, kalau menurut saya, sepanjang abang masih tetap pada hukum penyalipan, maka Yesus tuh harus jadi Tuhan kedua dalam kesatuan tiga Tuhan, Bang. Tapi kalau abang mengikuti hukum terutama, yaitu tiga komponen tadi, maka kemudian Yesus itu tidak perlu jadi Tuhan, karena kata Yesus, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ikuti aja, samina wa ta'na gitu. Oleh karena itu, benar Bang, itu. Benar, oleh Pak, karena benar. oleh karena itu, Bang, apa yang ditanyakan Bang Valen tadi, di ayat mana disebutkan bahwa dosa manusia itu dilakukan dengan pembunuhan Tuhan gitu. Di ayat mana di Taurat itu, Bang Valen tuh layak untuk apa? Layak untuk marah. Kenapa? Karena kalau abang anggap, Bang Templar anggap itu benar, berarti seolah-olah Bang Valen itu bodoh, nggak ngerti itu. Keselamatan itu bukan berasal dari hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat lantas kita selamat. Siapa yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Ya. Jadi makanya untuk itulah. Lanjut Pak, lanjut. Nah, jadi kalau yang dimaksud Umi tadi itu konteksnya perkataan Yesus itu ke orang Yahudi yang menolak dia, yang berulang kali menyatakan bahkan sampai menginginkan kematiannya karena ia menyamakan diri dengan Allah, ya. Jadi memang itu perkataan yang jelas-jelas untuk orang Yahudi, khusus Yahudi di sini ya konteksnya. Ya, kalau mengenai antikristus, ya baca di apa ya, tertulis apa? Sebab roh yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu adalah roh antikristus. Kalau begitu ini sudah sifatnya general, termasuk Islam. Ya. Oh iya. Ya makanya Original. Sebentar, sedikit Bang Templar. Jadi begini ya. Tadi Bang Templar sendiri sudah mengatakan kenapa justru nuduh Yahudi. Yahudi itu tidak kenal Yesus yang disalib. Yahudi itu menganggap itu adalah tokoh fiktif si Yesus yang disalib itu. Justru yang salah Umi. Kok kamu bicara salah, tahu aja enggak, paham aja enggak, bicara salah. Jadi yang menginginkan kematian Yesus sebetulnya adalah umat-umat Kristen. Mikir enggak? Saat umat Islam mengatakan Yesus tidak mati di salib, tapi kalian ngotot. Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Kalian Ya nggak apa-apa lah. Orang berdosa kan pasti mati. Iya, orang atau siapa yang mengharapkan Yesus mati di salib atau Yesus mati itu adalah kalian Kristen ya. Jadi kenapa kalian Yahudi? Oke, jadi nggak ada masalah sih, orang berdosa itu pasti mati kok, termasuk Yesus gitu. Artinya begini, upah dosa adalah maut. Dan kalau orang berdosa pasti maut yang akan dialami. Dan kalau kita melihat narasi yang ada di dalam Evangelion, Yesus juga berdosa ya. Saya share screen lagi ya. Saya akan mencoba untuk edukasi kredibel ya. Di dalam coba Lukas. di mana Yesus berdosa coba? Iya, sebentar Pak. Kita pakai referensi kok. Ini harus nih. Gini Pak Templar ya. Nanti kalau perspektif Pak Templar beda yang ada masalah ya. Jadi kalau kita ngelihat narasi yang ditulis oleh Lukeos atau Lukas, di dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ketiga, di sana tertulis demikian, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saya bertanya kepada Pak Templar ya, apakah Yesus dibaptis? Ya, dibaptis Yohanes. Pasti ya, oke. Ya. Jadi
dalam narasi Evangelion juga, Yesus juga pernah memberikan satu premis, di manakah kalian bisa membuktikan aku berdosa. Itu pernah dikatakan oleh Yesus. Dan jawaban itu ada Coba di dalam diulangi, tulisan, perkataannya tadi apa? di dalam narasi Evangelion, Yesus pernah punya premis, buktikan kalau aku berdosa. Itu premis daripada Yesus. Tetapi dalam narasi yang ditulis oleh Paulus, nanti akan saya buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 ya. Kalau kita ngelihat narasi di dalam Lukas, Yohanes itu adalah seorang pembaptis dalam konteks Lukas pasal 3 ayat 3. Di situ katakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Artinya, baptis ini kalau dalam original teks ya, dalam Hebrunya itu adalah tefila yang rananya ke mikveh atau perendaman. Dan Evangelion juga menarasikan bahwa Yesus dibaptis. Artinya jika seseorang dibaptis, maka orang itu berdosa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus itu berdosa? Dan saya akan mengarahkan di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat ke-21. Sekarang kita buka di dalam 2 Korintus. Oke. Saya buka dulu di dalam 2 Korintus ya. Ini kok nge-hack begini ya. Oke ya. Kita buka dulu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Nah, di sini dikatakan, ini Paulus yang ngomong. Jadi Paulus menulis suratnya yang ditujukan kepada orang Goyim di Korintus. Demikian dia menulis. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita akan mengkritisi. Dia ini siapa kalau bukan Yesus? Jadi saya bisa baca begini, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya besar, pasti tertuju kepada Allah. Artinya kalau saya membaca, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita itu kan manusia. Dan kalau saya mengulangi lagi, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena manusia. Artinya, Yesus juga berdosa. Makanya ketika Yesus, tunggu sebentar. Ini udah jelas kok. Ini dibuat Allah menjadi dosa. Yesus telah dibuat Allah menjadi dosa. Kita ngeliat lagi satu narasi ketika Yesus. Khusus ayat ini boleh saya jelaskan? Khusus ayat ini? Iya, nanti sudah saya ya. Kita ngeliat lagi satu narasi ketika Yesus diperhadapkan kepada seorang wanita yang ketahuan berzina. Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang tidak berdosa boleh merajam wanita ini? Maka premisnya, apakah Yesus juga merajam? Dan kalau Yesus tidak merajam, artinya juga Yesus berdosa. Dan di sini dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa oleh karena manusia. Artinya fix Yesus berdosa. Apa aja banyak Pak kalau lu kok salah tafsir? Ini ayatnya jelas loh Pak. Yesus yang tidak mengenal, jadi Yesus itu nggak kenal dosa pertamanya, dia nggak kenal dosa gitu loh. Nah, akhirnya dibuat Allah menjadi dosa. Nah, kalau sudah Allah membuat Yesus menjadi berdosa oleh karena manusia, pertanyaannya Yesus berdosa nggak? Nah, berdosa di sini berdosa konteksnya dia tidak mengenal dosa, artinya dosa tidak ada pada dirinya, tapi dia harus menanggung semua hukuman yang harusnya diterima manusia oleh karena dosa-dosa manusia itu. Jadi makanya artinya berdosa enggak Yesus? Berdosa. Nah, makanya dengar dulu. Jadi dia di sini Yesus itu tidak mengenal dosa. Dalam kata Pak, lain, saya tahu. Dosa itu tidak ada pada dirinya. Iya, saya tahu. Telah dibuat Allah menjadi telah dibuatnya menjadi dosa. Supaya apa? Iya, berarti bukan berarti konteksnya di sini bukan berarti dia berdosa. Kalau Allah membuat Yesus menjadi dosa karena pelanggaran manusia, artinya Yesus berdosa enggak? Berdosa. Secara
Makanya Jangan baca dari dipelintir lagi dong, awal. Pak. Dia tidak Kita harus mengenal jujur dosa. lah. Kita harus jujur. Iya, saya paham. Yesus pada mulanya ini nggak kenal yang namanya dosa. Baik itu dosa waris kek, nggak kenal dia. Tetapi Allah telah membuat Yesus menjadi dosa oleh karena pelanggaran manusia. Jika Ya, sebelumnya pemahamannya bukan Yesus, seperti itu. loh ini ayatnya nulisnya demikian, Pak. Tidak saya kurangi. Iya. Jadi kalau Iya, Yesus ya, cuman pertama kan begini, pertama kan pemahaman iman begini. kami itu seperti Gini ini. loh, pertama kan begini Pak, Yesus nggak kenal dosa. Terus habis itu telah dibuat Allah menjadi dosa karena pelanggaran manusia. Artinya dulu Yesus yang nggak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa oleh karena manusia. Artinya di sini Yesus berdosa. Gitu loh Pak. Bukan seperti itu Case close pemahaman. sudah, Oh, ya Pak. udah. Udah itu case close. Ya. Kasus Jadi ditutup, Pak. dia tidak mengenal dosa, tapi dia menjadi dosa. Ya itu supaya itu makanya dari tadi Iya, tujuannya kemudian untuk merasa selamatnya Abang. Tapi Yesus kan berdosa. Saya memperkosa orang, tapi Yesuslah yang berdosa supaya kemudian dia dibunuh, kan gitu. makanya dengar dulu ya. Kematian Yesus di salib, penderitaan itu memang untuk ganti tebusan hukuman pelanggaran manusia akan dosa. Bisa dipahami? Padahal dia tidak Iya. mengenal dosa sama sekali, tidak ada Tapi dosa pada diri. ayatnya tadi dalam Torah nggak ada loh Pak. Yesus juga berkata ya, apakah apa kalian melihat dosa ada padaku? Kan tidak ada ya. Jadi itu makanya dikatakan Allah membuatnya menjadi seperti berdosa. Yang artinya dia itu bukan berdosa, tapi karena pelanggaran Allah yang harusnya Loh, diterima manusia. kok Allah yang melanggar? Bukan Pak, yang melanggar itu Pelanggaran manusia. manusia terhadap hukum Ya, Allah maksudnya lanjut, Pak. ya. Ya, Itu harus ada yang membayar gitu loh. Karena begini, Jadi Yesus buat Karena- jaminan kan? karena hukum Allah tidak bisa ditarik, ya. Jadi Jadi dia harus mencari Ganti. manusia. Ya, harus ada ganti untuk tebusan, ganti penghukuman atas pelanggaran Allah. loh kok Supaya pelanggaran Allah? Allah nggak pelanggaran pernah terhadap melanggar, hukum Pak. Allah, terhadap hukum Allah. Oh maksudnya. ya, lanjut. Nah, ya, jadi untuk itulah manusia yang boleh menggantikan hukum itu harus manusia yang tidak berdosa. Jadi untuk itulah dia turun. Sebentar. Siapa yang turun? Aduh, sebentar. Iya. Sebentar ada emergency. Iya nggak apa-apa Pak. Nanti bisa dilanjutin Pak. Nanya dulu ke Pak Uzo. Saya lanjutin sedikit Bang, mohon izin Bang. Ya boleh Pak. Ya. Lanjut. Jadi saya kalau ketemu Bang Palen sama Bang Ishak, terus terang ya, karena saya dulu Kristen lalu kemudian mualaf. Sebenarnya saya ingin mengajak Bang Palen dan Bang Ishak untuk mencintai Yesus. Tidak seluruhnya Yesus Bang Palen. Tapi Ya kalau Yesus, kita mencintai tetap mencintai Yesus Pak. Iya. Itu ada Pak. Tertulis di dalam literatur kami tentang Yesus ada. Jadi nggak ada masalah orang percaya sama Yesus sebagai seorang manusia, nggak ada masalah. iya. Yang penting orang itu menyembah Shem gitu. Nah, Rambam. tapi tidak semua Yesus kalau menurut saya. Tapi Yesus ketika dia berbicara, ketika dia mengajarkan hukum terutama, yaitu Oh iya. dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Oh. Kami Muslim bilang la ilaha illallah. Lalu kemudian yang berikutnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu. Gitu. Kami Soalnya juga sama. Ini Pak, berbeda Pak. Yesus yang ada di Evangelion sama Isa Al-Masih berbeda Pak. Nggih. Saya ngerti gitu. Nah, lalu kemudian saya tambahan untuk Bang Templar tadi gitu ya. Bang Templar memang kemudian mengambil penyalipan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu, menurut Origen, menurut Anselmus, Tuhan itu harus jadi manusia untuk disalibkan gitu. Hanya saja sama seperti yang saya bilang tadi, ada hal-hal buruk tersembunyi di dalam penyalipan itu gitu. Yang pertama, di situ kan ada peran iblis. Di situ kan ada peran Yudas.
Ini kalau saya share screen Umi ya, mohon maaf ya. Bisa ya Umi? Ya, silakan. Ya, ini adalah jurnal ilmiah tentang konsep keselamatan, universalisme. Tapi saya tidak penting itu. Ditulis oleh Warseto Fredisi Hombing, Institut Agama Kristen di Negeri Taruto. Judulnya memang tentang konsep keselamatan universalisme, tapi saya hanya mau mengambil kutipan tentang Origen yang mengatakan begini. Seorang bapak gereja, yakni Origen, yang mengajarkan bahwa pada akhirnya semua akan dipulihkan kembali gitu. Kalau semua akan dipulihkan kembali, maka kemudian tidak relevan mereka itu menuduh kita dan Yahudi sebagai antikristus gitu. Nggak relevan, nggak ada gunanya. Toh juga kita sama-sama ke sorga. Untuk apa kalian benci kan gitu. Lalu kemudian yang kedua, kami yang setia pada hukum terutama, yang hukum tertinggi yang diajarkan Yesus, apa iya kami disebut sebagai antikristus gitu. Terus kemudian Origen ini kemudian menyebutkan, bahkan dikatakan pula bahwa iblis dan antek-anteknya juga akan memperoleh keselamatan gitu. Inilah yang diajarkan oleh Origen, Bapak Gereja. Nah, menurut Bang Rudi Yohanes, Yudas bahkan akan masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah apakah masuk akal? Apakah logis kalau iblis itu masuk surga? Lalu Yudas juga masuk surga gitu loh. Lalu kemudian apakah Muslim yang mengikuti hukum terutama, maksudnya Muslim dan Yahudi ya, Bang Palen, itu yang mengikuti hukum terutama justru akan dibakar di neraka. Coba dipikir. Nah terakhir, ini kami sampaikan kepada Bang Kece, yang sering menistakan Islam gitu. Kami Muslim ini hanya berusaha untuk mengikuti hukum terutama yang telah disempurnakan di dalam Quran gitu. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua taat Allah, taat pada Rasulnya, lalu kemudian yang ketiga fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Bila ada dari kami Muslim yang salah, maka dia harus dihukum dunia dan akhirat. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini juga disetujui oleh Bang Palen. Demikian Bu Umi, makasih Bang Palen. Baik, Iya, terima iya. kasih Bang Bonar. Ini ada yang lain juga ya, ada siapa di sini? Ada Pak Al. Pak Al silakan Pak Al untuk memberikan komentarnya Pak Al dari apa yang sudah kita bahas barusan ya, ada macam-macam pembahasannya, baik itu tentang KC, tentang ketua timnya KC, tim penasehat kuasa hukumnya KC, kemudian ada juga bahasan-bahasan yang barusan dibahas Bang Bonar, Bang Valen sama Templer. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua saudara yang ada di Zoom Umi. Saya tadi mendengarkan ya, walaupun agak terlambat, tapi tadi saya dengar dari Bang Bonar dengan paparan presentasinya itu sudah cukup. Gini ya, kalau kita mempunyai sedikit aja akal ya untuk mencerna apa yang disampaikan dengan Bang Bonar tadi, nah dapat kita mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang diajar, siapa yang mengikuti Yesus itu, ajaran Yesus itu sebenarnya, ya. Tentu Bang Bonar tadi sudah menyampaikan hukum utama. Itu namanya the prime, ya. The prime law. Itu yang diajarkan sebelum Yesus, sebelum Yesus itu ya nabi-nabi yang apanya semuanya. Itu ya yang esa, yang ahad. Itu sudah jelas terang benderang itu loh. Dan itu ada di dalam Bible mereka sendiri. Ini yang kadang-kadang kita sangat sayangkan. Apa yang tertulis sama saudara-saudara kita yang Kristen itu di Bible, itu mereka pinggirkan. Bang Valen juga sebagai seorang Judaism juga tadi sudah menjelaskan dengan yang logis gitu loh, dengan logik ya. Bahwasanya di mana tertulis ada penebusan darah di dalam kitab PL ya. Kitab PL kita tahu lah itu punya Judaism dan dipinjam oleh saudara kita yang Kristen.
Ya ada, mereka lebih paham lah itu kitab mereka, bahasanya bahasa Ibrani. Ya memang nggak ada. Nah jadi sedikit yang dibutuhkan akal itu untuk supaya bisa lebih meluas nantinya, baru bisa mendapatkan cahaya di atas cahaya daripada apa yang diajarkan Yesus sebenarnya. Nah jadi ya kita lihat apa yang diajarkan Yesus, ya Muslim lah yang mengikuti semua. Nah, saya nggak perlu uraikan, tapi seperti Knight Templar itu bisa menjustifikasi. Kan kita melihat referensi otentik apa enggak, kita baca kita dari kalimat perkata. Hukum utama loh. Nah, hukum utama itu diekspresikan di dalam Islam, yaitu berupa syahadat tadi. Dan syahadat ini sudah ada juga di dalam Bible mereka, kalau mereka mau cari, mereka mau teliti. Saya rasa itu, Umi, saya punya komentar saya dari pembicaraan kita malam ini gitu ya. Saya standby. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.